Halo, Assalamualaikum. Konco Ngaso balik lagi. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa murah rezekinya. Kali ini Konco Ngaso akan membawakan cerita sebuah film berjudul Miruga. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus Konco Ngaso dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Diceritakan bahwa seorang pria bernama Arwin yang menipu seorang janda kaya raya dengan berkedok sebagai pria yang pincang dan meminta belas kasihan dari para korbannya. Suatu hari si wanita tersebut akhirnya mengetahui kalau Arwin adalah seorang penipu licik yang berusaha memerasnya. Lalu di saat itu si wanita ini berusaha menghubungi polisi, tapi Arwin melarang dan si wanita ini pun langsung mendorong Arwin hingga terjatuh. Arwin yang tak terima dengan perlakuan tersebut pun menjadi marah dan memukul si wanita hingga tersungkur. Kemudian dilanjutkan dengan membunuh anak-anak dari si wanita dan dia juga membunuh ibu si wanita itu. Si wanita itu pun marah dan mencoba menusuk Arwin menggunakan pecahan botol kaca. Tapi si wanita kalah kuat dan Arwin pun langsung menusuk si wanita tersebut dengan pecahan botol kaca itu. Keesokan harinya, seorang pengantar surat datang ke rumah tersebut dan Arwin pun membukakan pintu untuknya, lalu mengambil surat yang diantar dan menutup pintu rumah itu. Si pengantar surat pun curiga dan dia mengintip dari sela-sela pintu, lalu dia pun melihat kalau ada noda darah di dinding. Saat itu dia pun memberanikan dirinya untuk masuk ke sana dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa di dalam rumah tersebut baru saja terjadi insiden pembunuhan. Tiba-tiba Arwin muncul dan menghajar si tukang surat hingga meninggal. Setelah itu Arwin mengambil seluruh uang dan perhiasan milik si wanita kaya raya itu. Tak lupa pula sebelum dirinya pergi dari rumah itu, Arwin mengaktifkan sebuah bom waktu yang siap untuk meledak. Singkatnya Arwin pun kini telah pergi dari rumah itu. Dan bom yang dipasang Arwin pun meledak hingga menghancurkan pondasi rumah tersebut. Namun tiba-tiba taksi yang ditumpangi Arwin terbalik setelah ditabrak oleh sebuah mobil dari arah samping. Scene lalu berpindah ke sebuah desa pedalaman di mana terlihat seekor harimau kelaparan sedang mengincar seorang bocah cilik dan bersiap untuk menerkamnya. Tapi si bocah itu sadar kalau dirinya sedang diincar oleh seekor harimau dan dia pun berlari ke rumahnya untuk meminta pertolongan. Ibu dari si bocah melihat anaknya dalam bahaya dan dia pun langsung membawa anaknya masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu rumahnya tersebut. Sayangnya si harimau berhasil menghancurkan pintu itu, lalu si bocah pun berhasil kabur, namun sayang sekali ibunya malah menjadi korban keganasan si harimau tersebut. Scene kemudian berpindah lagi, kini Arwin baru saja sadar dari pingsannya dan berada di sebuah kamar hotel bersama seorang gadis cantik yang bernama Subarda. Rupanya Arwin pada saat kecelakaan terjadi berhasil diselamatkan olehnya yang kebetulan adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dan si supir taksi harus merenggut nyawa karena kecelakaan itu. Kemudian Arwin pun beralasan kalau dia harus segera pergi dari sana karena mempunyai acara penting. Namun Subarda mengatakan kalau dia akan melaporkan ke polisi tentang pembunuhan yang telah dilakukan olehnya. Arwin menjadi bingung lalu dia pun bertanya bagaimana Subarda bisa tahu. Kemudian Subarda pun menyuruh Arwin untuk membuka jendela dan ternyata tempat tinggal Subarda dengan keluarga yang dibunuh oleh Arwin tinggal berdekatan. Jadi suatu hari Asok melihat kalau Arwin rupanya hanya berpura-pura cacat dan di malam harinya dirinya mendengar permintaan tolong itu dari rumah tetangga dan ternyata pada saat itu Arwin sedang membantai seluruh anggota keluarga tersebut. Lalu Asok pun langsung mengambil ponselnya dan merekam seluruh kejadian yang terjadi. Arwin pun lantas bertanya apa maunya Subarda. Kemudian Subarda pun menceritakan kalau dirinya memiliki seorang kakak bernama Laksmi dan adiknya Nitya, serta anak perempuan dari Laksmi yang masih berusia 6 tahun. Suatu hari Subarda kembali ke India setelah menyelesaikan perguruannya di luar negeri. Dan di India Subarda malah sering mabuk-mabukan. Kemudian hal buruk lainnya terus terjadi hingga membuat ayah dari Asok menjadi marah. Lalu akhirnya ayahnya ini memutuskan untuk memberi seluruh warisannya untuk Laksmi. Subarda pun kesal dan memohon-mohon kepada Laksmi untuk memberinya bagian harta warisan.
Tapi Laksmi menolak karena hal tersebut dia telah diamanahkan oleh ayahnya untuk tidak membagi hasil warisan itu kepada Subarda. Subarda pun menjadi kesal dan dia berniat meminta bantuan Arwin untuk menghabisi Laksmi agar dirinya mendapatkan seluruh warisan ayahnya tersebut. Dia juga berjanji tak akan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Arwin pun setuju dan dirinya pun memulai misinya yang dinamakan Project Laksmi. Lalu dengan menyamar sebagai seorang penari pekerjaan di pabrik teh milik Laksmi, tapi sayangnya dirinya malah ditolak dari kerjaan itu. Suatu hari Arwin diam-diam melempar anak dari Laksmi ke dalam danau dan Laksmi pun hanya bisa berteriak mencari pertolongan, dan di waktu yang sama Arwin datang lalu dia pun berhasil menyelamatkan anak dari Laksmi tersebut dan mendapatkan pekerjaan sebagai manajer di pabrik teh miliknya. Keesokan harinya, seorang pria yang merupakan karyawannya melihat rencana-rencana yang telah disusun oleh Arwin. Tapi sayangnya pada saat itu juga si pria ini langsung dibunuh oleh Arwin. Keesokan harinya, orang tua dari si pria yang telah Arwin bunuh mengaku kalau anaknya belum pulang sedari kemarin. Dan mereka menuduh kalau perbuatan itu dilakukan oleh seekor harimau yang ganas di desanya. Setelah itu Arwin muncul dan mengungkapkan aspirasinya bahwa kasus tersebut harus segera diselesaikan dan dia pun meminta izin kepada Laksmi untuk menuntaskan kasus tersebut dan Laksmi pun menyetujuinya. Lalu di siang harinya Laksmi mengajak Arwin untuk pergi berdua ke ladang teh dan di sana Laksmi mengatakan kalau dirinya mencintai Arwin dan mengajak untuk menikah. இழப்பு உங்களோட பழகின நாட்கள் தான் கடவுள் எனக்கு மீட்டு கொடுத்த லைஃப்னு நினைக்கிறேன். Arwin menerima tawaran tersebut dan singkatnya keduanya pun menikah. Keesokan harinya, seorang pria karyawan Laksmi yang bernama Tangayah mendapatkan serangan dari si harimau ketika hendak membuang air kecil. Lalu dia pun berhasil naik ke atas pohon, tapi dirinya harus menerima luka cakaran di punggungnya, lalu dia meminta bantuan kepada satpam di kantor Laksmi. Saat itu pun si satpam mengabarkan bahwa karyawan mereka sedang dalam bahaya dan memanggil Arwin untuk membantunya menyelamatkan Tangayah. Singkatnya, Arwin dan dua orang satpam itu tiba di lokasi Tangayah. Terlihat juga kalau saat itu si harimau sedang berusaha mengincar Tangayah. Lalu Arwin pun dengan timnya berniat mengepung si harimau dari berbagai arah supaya bisa membiusnya. Tapi salah satu satpam tak sengaja menginjak botol plastik yang membuat si harimau mengetahui keberadaan mereka. Lalu dia pun pergi meninggalkan Tangayah dan setelah itu Arwin serta rekannya berusaha untuk menyelamatkan Tangayah, tapi si harimau malah berbalik dan mengejar Arwin. Beruntungnya, Arwin berhasil selamat dengan melompat ke sebuah jurang lalu berpegangan ke sebuah akar. Di hari itu, para penduduk desa pun akhirnya bergotong royong untuk membuat perangkap harimau yang telah membuat para warga menjadi resah. Malam harinya, Arwin melihat kalau Laksmi baru saja mengeluarkan sebuah kantong misterius yang entah apa isinya, apa dari bagasi mobilnya, dan di saat itu Arwin mengetahuinya dan mencoba untuk mengikutinya. Tapi dia hampir ketahuan karena Laksmi berbalik ke arah kamar mereka. Namun Arwin pura-pura tertidur, lalu saat merasa bahwa Laksmi sedang tidur, Arwin pun langsung memberikan obat bius kepada Laksmi. Lalu dia teringat kalau Laksmi harus saat ini masuk ke dalam ruangan rahasia dengan menggunakan sidik jari di tangannya. Awalnya Arwin berniat memotong tangan Laksmi, tapi dia pun mengurungkan niatnya dan menggendong Laksmi yang tertidur untuk membuka ruangan tersebut. Saat di dalam sana, Arwin menjadi sangat terkejut karena yang disimpan di tempat itu adalah sekumpulan uang dan perhiasan saja. Keesokan harinya, Arwin pun mendatangi kediaman Subarda. Di sana Subarda marah dan berniat menghabisi Arwin dengan pistolnya karena dia telah lost kontak beberapa hari ini. Setelah itu Arwin pun menenangkan Subarda
dengan memperlihatkan video ruangan rahasia milik Laksmi yang isinya hanyalah uang, lalu dia berniat memeras Laksmi dan menjual tanahnya agar dia dan juga Subarda bisa pergi berkeliling dunia. அப்புறம் என்ன செய்தி கேட்டு விழுந்தடிச்சு ஓடி நான் ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லு ஆனா நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்து உன்னை எம்டி ஆக்குறேன். Subarda pun menjadi senang mendengarnya dan mereka berdua merayakannya dengan mabuk-mabukan. Di saat itu Subarda tiba-tiba mengatakan kalau memori yang merupakan memori dari rekaman kejahatan Arwin ada di dalam tubuhnya dan dia melakukan operasi itu seorang diri karena dia adalah lulusan terbaik di jurusan kedokteran. ஏன் சோகமாயிட்ட பாப்பா? ஆக்சிடென்ட் மட்டும் நடக்காம இருந்தா நான் உன்கிட்ட மாட்டிருக்க மாட்டியா? என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட? அவ்வளவுதான். கண்டு. அது எப்படி? 3 வருஷம் மெடிக்கல். Saat itu Arwi pun terpikirkan untuk membunuh Subarda dengan diiming-imingi sebuah obat penenang dan Subarda pun mau disuntikan obat tersebut. Setelah beberapa menit, tubuh Subarda tak dapat lagi bergerak namun dirinya masih sadar dan dapat mendengar suara yang diucapkan oleh Arwin. Lalu Arwin pun menggendong tubuh Subarda ke dalam kamar mandi dan meletakkannya di atas bathtub. அது போத இன்ஜெக்ஷன்ல வேற எப்பவுமே விடோக்கும் டிகார ஃபேமிலியா பார்த்து ஸ்கெட்ச் போட்டு தேடிப்படுவேன். இது என் ஸ்டைல். கோ மட்டும் காமிக்கல பெரிய புதையலே காமிச்சிருக்கிறேன். Lalu dia pun langsung memulai pembedahan guna mengambil memori yang berada di perut bagian kiri Subarda. Setelah mendapatkannya, dia pun langsung membunuh Subarda dengan cara menenggelamkannya di dalam bathtub tersebut. Dan keesokan harinya, polisi telah melakukan sebuah penyelidikan dari kasus pengoboman dan pembunuhan di rumah seorang janda konglomerat dan mereka juga telah mendapati bahkan kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi, melainkan yang kesekian kalinya. Di berita itu, polisi mengatakan kalau mereka sudah mendapatkan sketsa wajah si pelaku dengan bantuan dari supir taksi yang kebetulan mengantar pelaku. Rupanya si supir taksi itu tidaklah tewas melainkan hanya koma saja. Hal itu pun membuat Arwin semakin cemas. Ditambah seorang polisi bernama Vijay datang menemuinya dan dia langsung mengatakan kalau Arwin ditangkap, Arwin pun hanya bisa terdiam. Kemudian ternyata Vijay hanya bercanda saja terhadap Arwin. Vijay lalu menceritakan kalau dia dulunya adalah teman dari Laksmi dan dia mampir hanya untuk melihat keadaan Laksmi. Karena katanya dia sedikit tertekan akibat kematian dari adiknya. Di hari itu, Desi menemui Arwin di ruangannya dan memanggil Arwin dengan sebutan John. Sebelumnya, Desi meminta sebuah tanda tangan cek dari Arwin, tapi Arwin malah memberikan tanda tangan yang bertuliskan John yang membuat Desi curiga kalau Arwin adalah seorang penipu. Lalu Desi mengajak Arwin untuk datang ke rumahnya dan di sana Desi mengajak kesepakatan untuk membagi hasilnya menjadi setengah-setengah atau tidak dia akan membocorkan kedok Arwin tersebut. Saat itu Arwin kesal dan langsung menghajar Desi berkali-kali sambil bertanya kepadanya mana cek yang saat itu dia minta. Namun Desi menolak untuk memberitahunya dan malah mengambil sebuah pisau dari dapur untuk melawan Arwin. Tapi sayangnya Desi kalah kuat dengan Arwin yang kemudian Arwin mengambil pisau Desi, lalu di saat itu pun dia langsung membunuhnya. Keesokan harinya tukang kebun di rumah Desi mendapatkan sesuatu di halaman belakang dan ternyata di sana pria itu menemukan mayat Desi yang terkubur. Kemudian Vijay menghubungi Laksmi dan menyampaikan berita buruk itu dan di lain sisi Arwin mendengar percakapan keduanya karena sebelumnya Arwin diam-diam menghack ponsel milik Laksmi dan juga Nitya. Kemudian Laksmi pun mengajak Arwin untuk datang ke TKP dan singkatnya, Laksmi pun pingsan setelah melihat kalau sahabat serta stafnya telah meninggal di tangan seseorang. Kemudian Arwin yang berada di sana pun segera membawa Laksmi kembali masuk ke dalam mobil. Tapi saat itu polisi Vijay menemui Arwin dan mengatakan kalau si pelaku pasti berada tidak jauh dari lokasi itu dan terakhirnya dia menunjuk ke arah Arwin. அவ அதை வேண்டான்னு சொல்லிருக்கலாம். டெய்ஸி அவனை அசிங்கப்படுத்திருக்கலாம். டெய்ஸி வந்தவங்க கூட சேர்ந்து ஏதோ ஒரு அப்ப யாரா இருக்கும்? வேற யாரா இருக்கும்? ரேடியஸுக்குள்ளதான் அந்த கொலகாரன் இருக்கான். Arwin pun nampak tegang namun dia berhasil melawan ketegangannya itu lalu segera pergi ke rumahnya. Di saat itu vonis Vijay mendapati sebuah cek dalam bra milik Daisy dan mereka pun segera mengirimnya ke forensik untuk diteliti.
Lalu dia mendapatkan petunjuk bahwa si pelaku memiliki nama John. Setelah itu, polisi Vijay langsung menanyai setiap staf dan karyawan di pabrik Laksmi tentang atasan mereka dan yang bernama John. Tapi mereka menjawab kalau atasan laki-laki satu-satunya di pabrik itu hanyalah Arwin saja. டாடா இம்பெக்ஸுக்கு செக் இஷ்யூ ஆயிருக்கா? ஆமா சார் 70 lakhs அந்த செக் மிஸ்ஸிங் சார். செக் கிளியர் சார். ஏதாவது பிரச்சனையா? ஒரு சின்ன வெரிஃபிகேஷன். ரெண்டு கையெழுத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஒரே. Malam harinya, Vijay pun telah yakin kalau pembunuh dari Daisy dan Subarda adalah Arwin, lalu dia pun memberitahukan hal tersebut kepada Laksmi. Saat itu, Vijay memperingatkan Laksmi untuk menjauh dari Arwin dan bersikap seperti biasanya, karena dia yakin bahwa pembunuhan dari Daisy didalangi oleh Arwin. Lalu Vijay juga mengatakan kalau dia akan datang sebentar lagi untuk menangkap Arwin. Sayangnya mereka tidak mengetahui bahwa Arwin diam-diam telah membajak panggilan keduanya dan mengetahui rencana mereka. Lalu di saat itu Arwin mendapatkan informasi bahwa harimau yang diburu sejak lama telah masuk ke dalam jebakan. Dan dia pun membuka koper alat penting miliknya dan mengambil sebuah obat bius. Saat di ruang tamu, Arwin menggoda istrinya tersebut dan tiba-tiba dia berniat mengunci leher Laksmi dengan tangannya supaya dia bisa langsung mati. Tapi dia mengurungkan niatnya dan malah menyuntikkan obat bius yang sama seperti yang disuntikan kepada Subarda hingga akhirnya Laksmi pun diam dalam keadaan sadar. Tapi tiba-tiba Nitya melihat keduanya dan dia pun berlari ke kamar anak dari Laksmi. Lalu karena tak ada jalan keluar lagi, akhirnya dia pun harus membius sama seperti Laksmi. Setelah itu Arwin berniat mengambil harimau yang ia terkena jebakan dan sebelum itu Arwin terlebih dahulu mengambil ponsel keduanya dan mengunci seluruh pintu maupun jendela. Kemudian Arwin pun pergi ke hutan dan mengambil si harimau tersebut menggunakan mobil pick-up dan kembali ke rumah. Pada saat itu juga Arwin pun langsung melepaskan si harimau ke dalam rumah itu. Dan di saat itu si harimau nampaknya sedih karena tertarik dengan Laksmi yang terdiam di lantai akibat efek dari obat tersebut masih bekerja. Tapi beruntungnya si harimau menghiraukan keberadaan dari Laksmi dan juga pada saat itu pun efek dari obat tersebut mulai hilang. Laksmi segera pergi ke lantai 2 untuk menemui anak dan adiknya yang masih hidup. Lalu di sana Laksmi memutuskan untuk mencari jalan keluar untuk meminta pertolongan sementara Nitya dan anak-anaknya Laksmi harus menunggu di dalam kamar. Tapi saat itu Laksmi tak menemukan jalan keluar dan juga ponsel miliknya ada di tangan Arwin. Lalu Satya pun memilih untuk merusak sebuah jendela tersembunyi dan karena suara yang dihasilkan dari pukulan benda keras itu si harimau pun datang dan berniat untuk menerkam kembali. Kini keberuntungan pun masih berpihak kepadanya dan Laksmi pun segera mencari bala bantuan. Namun Arwin mendengar suara teriakan minta tolong dari Laksmi yang langsung ia temui dan di sana keduanya terlibat perkelahian. Laksmi pun hanya bisa menerima siksaan yang diberikan oleh Arwin. Sementara itu si harimau nampaknya masuk ke dalam kamar Nitya dan di saat itu harimau pun berhasil mengendus keberadaan dari keduanya. Beruntungnya Nitya berhasil mengecoh si harimau dan di lain sisi Laksmi akan beruntungnya dengan kita karena dia berhasil selamat dan ketika Arwin ingin menghabisinya, Laksmi pun memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Di saat itu Vijay datang ke sana dan bertemu dengan Laksmi yang berada di dalam. Lalu dirinya harus dibuat pingsan karena arwah dan diam-diam memukul Vijay dengan sebuah sekop berkali-kali. Nitya yang berada di atas memutuskan untuk turun tapi kakinya malah terluka karena dicakar oleh si harimau. Lalu di lain sisi si harimau juga malah mendekati Laksmi yang bersembunyi di dalam lemari baju.
Laksmi ketakutan dan dia menggunakan sebotol minyak wangi dan sebuah korek utuh digunakan layaknya flame over yang akhirnya membuat si harimau ketakutan. Lalu di saat itu anak dari Nitya terjun dari loteng ke kasur di bawahnya dan dia pun menangis karena hal itu. Tapi tangisannya malah mengundang si harimau untuk datang dan si harimau pun mencoba untuk menerkam anaknya Laksmi. Di waktu yang tepat, Laksmi rupanya terlebih dahulu melompat dan menyelamatkan anaknya itu. Lalu dia memberikan anaknya kepada Nitya, tapi kakinya harus terluka karena terkena cakaran dari si harimau. Di tempat lain, Arwin berniat untuk membawa Vijay ke sebuah tempat. Tapi Vijay terlebih dahulu sadar dan menghajar Arwin pada saat itu juga. Keduanya pun bertarung dan di sana Vijay sepertinya mulai kelelahan dan kalah dari Arwin. Yang pada saat itu juga Arwin langsung menghabisi Vijay dengan sebuah batu besar. Kembali ke rumah, Laksmi berniat kabur lewat atas genteng namun dirinya harus terjatuh karena si harimau membuat keseimbangan yang terganggu. Lalu di saat yang sama Arwin masuk ke rumah itu dengan senjata di tangannya, lalu dia pun melihat kalau Laksmi dalam keadaan tak sadarkan diri. Di sana dia mencoba mengecek Laksmi sembari jaga-jaga jikalau si harimau muncul. Tapi rupanya Laksmi berpura-pura pingsan dan dia pun menusuk kaki Arwin dengan pecahan kaca sehingga dirinya pun mendapatkan senjata milik Arwin. Arwin pun berusaha kabur, tapi tiba-tiba si harimau malah menerkamnya dan dia pun harus tewas menjadi mangsa si harimau itu. Lalu Laksmi, Nitya, dan anaknya Laksmi memanfaatkan hal tersebut untuk kabur dan mengunci salah satu pintu keluar di rumah itu. Akhirnya kini Laksmi, Nitya, dan anaknya Laksmi berhasil selamat dari upacara pembunuhan yang dilakukan oleh Arwin dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Miruga. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film tadi. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus Konco Ngaso dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum.